Di tengah peristiwa yang memilukan, konflik antara Hamas dan Israel telah menjadi sorotan utama dalam politik dan diplomasi di Timur Tengah. Dengan lebih dari 1.100 nyawa yang telah hilang, konflik ini menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Kami akan menyelami peristiwa ini dan mencoba memahami implikasi besar yang muncul dari konflik ini, serta bagaimana ini memengaruhi banyak aspek dalam politik internasional. Dalam cahaya matahari yang menyinari, lebih dari 1.100 nyawa telah menghilang terlalu cepat. Konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel merupakan sumber kekhawatiran akan memunculkan api konflik yang lebih luas di kawasan regional. Serangan yang mematikan dan paling canggih sejak Perang Yom Kippur 50 tahun yang lalu telah menggoncang bumi, dan otoritas Israel berkomitmen untuk mengakhiri kejahatan Hamas yang telah berakar begitu dalam, yang mengguncang seluruh Timur Tengah. Namun, keseluruhan situasi ini juga memunculkan dampak yang mendalam pada rencana administrasi Biden untuk menahan upaya Tiongkok dan Rusia dalam diplomasi Timur Tengah, sebuah wilayah yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Ini juga menciptakan dinamika yang kompleks, dengan potensi manfaat bagi Iran, dampak buruk bagi Arab Saudi, serta ketidakpastian dan keprihatinan bagi Washington. Hal ini juga, sayangnya, menjadi bencana yang tidak terhindarkan bagi rakyat Palestina. Meskipun serangan ini muncul secara tiba-tiba, sebenarnya telah ada persiapan yang matang untuk waktu yang lama, mungkin dengan bantuan atau panduan aktif dari Iran. Hal ini menjadikan Teheran sebagai salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari kekacauan yang sedang terjadi, sementara aspirasi diplomasi Amerika Serikat menghadapi kemunduran. Selama beberapa dekade, Washington telah menjadi pendukung utama Israel, meskipun seringkali hanya memberikan komentar seputar hak-hak Palestina yang tergerus, tanpa tindakan yang efektif untuk mengendalikan para militan agama Israel yang ingin menguasai tanah Palestina tradisional. Israel telah menerima bantuan tahunan sebesar 3,3 miliar dolar AS, menjadikannya penerima bantuan terbesar sejak Perang Dunia II. Bantuan ini adalah salah satu alat kunci yang memungkinkan Israel memperkuat pertahanannya dan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih lemah. Tidak mengherankan, bantuan militer segar, seperti yang dinyatakan oleh seorang pejabat AS, telah disalurkan kepada Israel, dengan tujuan jelas digunakan dalam kampanye militer melawan Gaza. Ini akan memicu kemarahan di kota-kota di seluruh Timur Tengah, baik di Washington maupun Yerusalem. Selama ini, bantuan dari Washington bukan hanya menjadi penentu eksistensi Israel, tetapi juga merupakan cara bagi Amerika Serikat untuk memelihara dominasinya di Timur Tengah. Ini adalah wilayah yang terus menjadi fokus penting bagi Washington. Namun, kepentingan ini semakin diperkuat oleh langkah-langkah diplomasi terbaru yang dilakukan Tiongkok dan Rusia di wilayah tersebut, terutama dalam memperbaiki hubungan antara Iran dan Arab Saudi serta antara Arab Saudi dan Suriah. Pendekatan yang diambil oleh Tiongkok dan Rusia bisa dianggap sebagai respons terhadap upaya yang dilakukan oleh administrasi Trump, yang mencoba merestrukturisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab melalui perjanjian Abraham yang memungkinkan terjalinnya hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel, dan juga Bahrain, pada tahun 2020. Sejak saat itu, Washington, terutama dalam administrasi Biden, telah berusaha untuk memanfaatkan normalisasi tersebut dengan mencoba meyakinkan Arab Saudi untuk ikut dalam perjanjian tersebut, meskipun tanpa mendorong Israel untuk memberikan konsesi kepada Palestina. Namun, negosiasi dengan Arab Saudi selalu sulit, tidak hanya karena Arab Saudi, sebagai pusat agama Islam, merasa tertekan dalam menjalin hubungan dengan Israel. Arab Saudi telah berusaha mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan mereka, berdasarkan kebutuhan Washington untuk mencapai normalisasi di Timur Tengah. Timur Tengah yang stabil akan memungkinkan Amerika Serikat untuk tidak hanya mengendalikan ekonomi global dengan menstabilkan produksi minyak dan harga, tetapi juga memberikan fleksibilitas untuk fokus pada isu-isu lain, seperti di wilayah Indo-Pasifik dan Eropa Timur. Namun, normalisasi yang diperantarai oleh Tiongkok antara Arab Saudi dan Iran telah menjadi pukulan bagi Washington. Jika Arab Saudi dan Iran mencapai kesepakatan, maka Arab Saudi mungkin tidak akan memerlukan aliansi militer dengan Amerika Serikat. Tiongkok akan menjadi kekuatan penyeimbang yang baru. Maka dari itu, untuk mencegah ini terjadi, Washington dan Arab Saudi telah berada pada tahap yang sangat dekat dengan sebuah kesepakatan sebelum serangan Hamas dimulai. Seperti yang dilaporkan, Washington telah bersiap untuk menawarkan kepada Arab Saudi sebuah perjanjian keamanan yang mirip dengan NATO, meskipun tetap memerlukan persetujuan Kongres. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Arab Saudi akan mengabaikan isu Palestina. Namun, sekarang, ketika Israel menggunakan senjata buatan Amerika Serikat untuk membunuh warga Gaza, apakah Arab Saudi bisa melanjutkan normalisasi dan mencapai kesepakatan dengan Washington tanpa merugikan rakyat Palestina? Dalam kenyataan dunia lain, kesepakatan perdamaian antara Arab Saudi dan Israel akan membawa manfaat besar bagi keduanya.
Bagi Washington, manfaatnya adalah kemampuannya untuk mempengaruhi produksi dan harga minyak, sesuatu yang selalu sulit dicapai sejak berdirinya kartel OPEC pada tahun 1971, dan menjadi lebih kritis setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2021. Bagi Arab Saudi, kesepakatan ini akan memberikan dukungan yang kuat dari Amerika Serikat, yang akan membantu menghapus tuduhan terhadap Pangeran Saudi Muhammad bin Salman terkait dengan pembunuhan jurnalis dan kritikus rezim, Jamal Khashoggi. Normalisasi antara Arab Saudi dan Israel juga akan signifikan melemahkan posisi Iran di Timur Tengah. Aliansi yang didukung oleh Washington antara kekuatan militer terkuat di Timur Tengah dan ekonomi terbesar akan menjadi aliansi yang sangat kuat, yang sulit untuk ditandingi oleh Iran. Oleh karena itu, mencegah kesepakatan ini sesuai dengan kepentingan Iran. Seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh pejabat Hamas dan Hezbollah kepada The Wall Street Journal, pejabat Iran bertemu dan berkoordinasi dengan pejabat Hamas sebelum serangan dimulai, yang memerlukan beberapa minggu persiapan. Meskipun pejabat AS mengatakan bahwa mereka tidak melihat bukti keterlibatan langsung Iran, tidak bisa dipungkiri bahwa Iran telah lama mendukung Hamas melawan Israel. Tehran telah memberikan selamat kepada Hamas atas serangan sukses mereka, dengan agensi berita yang terafiliasi dengan Garda Revolusi Iran melaporkan komitmen Tehran untuk terus mendukung Hamas. Sudah ada kekhawatiran bahwa Hezbollah yang didukung oleh Iran dan berbasis di Lebanon dapat terlibat. Hezbollah sudah dilaporkan menembakkan tembakan melintasi perbatasan setelah serangan Israel membunuh 3 anggotanya. Bagi Iran, tujuan utamanya bukanlah mengalahkan Israel, yang pada saat ini tampaknya mustahil. Tujuannya adalah mendorong Arab Saudi menjauh dari normalisasi. Arab Saudi sudah berada dalam posisi sulit. Alih dari mengatasi isu Palestina, Riyadh terpaksa oleh keadaan untuk mengambil sikap yang menentang Israel. Dalam pernyataannya, Arab Saudi bukan hanya meminta akhir segera dari eskalasi antara kedua belah pihak, dan perlindungan warga sipil serta pemeliharaan kendali diri, tetapi juga mengingatkan Israel untuk tidak terkait dengan Yerusalem, dengan jelas memperingatkan bahwa mungkin akan ada ledakan akibat berlanjutnya pendudukan dan pelanggaran hak sah warga Palestina serta provokasi berulang terhadap situs-situs suci mereka. Posisi Arab Saudi akan menjadi lebih tidak pasti jika perang berlanjut lebih lama dan menimbulkan korban berat di antara warga Palestina, yang tampaknya tidak bisa dihindari. Ini akan menunda kesepakatan antara Arab Saudi dan Israel untuk waktu yang sangat lama, memengaruhi rencana Washington untuk membentuk kembali Timur Tengah sesuai dengan keinginan mereka, tanpa intervensi Tiongkok dan Rusia yang mungkin merugikan mereka. Dengan kesepakatan perdamaian antara Arab Saudi dan Israel yang tampaknya mustahil, Riyadh akan lebih cenderung untuk mengejar ambisi BRICS Plus mereka dengan serius, yaitu menjalin hubungan yang lebih erat dengan Beijing dan Moskow, serta melakukan normalisasi lebih lanjut dengan Tehran. Dalam sorot mata kita menyaksikan konflik yang mengoyak bumi Timur Tengah dan menyisakan luka yang mendalam. Namun, di balik awan mendung dan lapisan abu geopolitik, marilah kita selalu ingat bahwa dalam setiap tragedi, ada potensi untuk melahirkan perdamaian. Semoga suatu hari nanti, melodi perdamaian akan menggantikan tarian konflik ini, dan cahaya harapan akan bersinar terang di atas bumi yang begitu dicintai ini. Kita akan terus berdoa dan berjuang untuk itu, karena kehidupan adalah kisah panjang yang belum selesai, dan di setiap babaknya, kita semua berbagi peran untuk membentuk masa depan yang lebih baik.